Ya, makasih Pak Moderator, Pak Nyoman, teman-teman, kepada Dewan Pembina, eh, Pak Andi, terus kemudian ada siapa? Terus kemudian kepada Dr. Andi, kemudian kepada Ketua Dewan Pembina, sekaligus selamat ulang tahun Profesor Haryono, Ketua Dewan Pakar Chandra Setiawan, Ketua Dewan Pengawas Peter Lesmana, Ketua Umum Dr. Antonius, Sekjen Pak Bondan, teman-teman Ketua DPP dan DPD yang saya hormati, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya cuma cepat aja, saya ingin menyoroti sebenarnya kan paham primordialisme yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi mencermati perkembangan paham-paham primordialisme yang mengancam keutuhan negara kita, paling enggak tuh saya melihat adanya beberapa alasan ya. Ini kita penting menurut saya perlu dibahas di sini, perlu saya refleksikan, karena kita sekarang mudah sekali disulut paham-paham primordialisme ini. Saya melihat paling enggak ada beberapa alasan. Pertama adalah kurangnya ruang perjumpaan dan orang-orang yang berbeda pandangan. Karena manusia itu cenderung untuk inginnya kumpul dengan orang-orang yang sama pandangannya. Kita juga ada kesenjangan ekonomi, kita etnosentrisme, kita berkumpul sama orang-orang yang sukunya sama. Sempitnya pemahaman mengenai tujuan manusia beragama dan keyakinan, miskinnya rasa kemanusiaan yang rela menolong orang lain, dan rendahnya gambar diri yang positif. Karena itu, saya kira GPP perlu mendukung usaha pemerintah merevolusi mental rakyat. Kita harus mengakui bahwa upaya mempersatukan beragam suku, agama, ras, dan golongan yang di negara kita yang kita cintai ini bukan tugas yang mudah. Mengapa? Karena sebenarnya Indonesia ini bukan negara daratan ya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, memerlukan investasi yang luar biasa banyaknya untuk menyatukan semuanya ini. Kita memiliki wilayah yang sangat luas, kepulauan yang sangat luas, lebih dari 1,9 juta kilometer persegi. Kita memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda-beda. Penduduknya pun luar biasa banyaknya, 267 juta jiwa. Saya yakin kalau negara lain dikanugerahi dengan keberagaman dan luasnya negara ini, kita tidak mungkin bisa bersatu negara tersebut. Harusnya kita ikut bangga bahwa Indonesia adalah negara persatuan demokratis. The Economic Intelligence Unit merilis data terkini pada tahun 2019 di berbagai negara. Indonesia ini, biarpun negaranya besar, sebenarnya tidak terlalu otoriter. Indonesia menempati peringkat 64 dari 197 negara di dunia. Skor indeks demokrasinya hanya cukup baik, yaitu 6,48%. Ini adalah menurut penulis menurut saya adalah prestasi yang luar biasa. Sayangnya, posisi strategis geopolitik di Indonesia ini dan kekayaan alamnya membuat pihak-pihak tertentu mencoba menerapkan politik balkanisasi di Indonesia dengan memanfaatkan isu-isu ini, isu agama, etnis, dan ekonomi. Posisi strategis Indonesia yang terletak pada posisi geografisnya yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, sekaligus merupakan jalur perdagangan utama internasional. Kain alam Indonesia itu juga bisa beragam dan sangat kaya. Ada di daerah tropis, memiliki kain laut, baik hayati maupun non-hayati, kekayaan daratnya, mineral jarang yang dibutuhkan industri sekarang, industri masa kini ya. Jadi ini diincar orang, Bapak Ibu. Kekayaan alam kita ini diperlukan seharusnya kalau kita ingin menggunakan untuk kesejahteraan umat, diperlukan juga untuk menunjang ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis dunia. Jadi saudara, teman-teman yang saya kasihi, kita patut menghargai upaya pemerintah merevolusi mental rakyatnya. Karena kekuatan sesungguhnya dari suatu negara itu terletak pada manusianya, SDM-nya, terletak pada akhlak, intelektual, dan kesehatan jasmani rakyatnya. Indonesia beruntung bahwa bangsa-bangsa dahulu telah merumuskan ideologi yang bisa merangkum semua ini menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk mempersatukan semua ini, kalau kita mengamati urutan sila-sila terkandungnya dalam Pancasila, kita akan menyadari bahwa sila itu saling menopang dan terkait. Persatuan Indonesia hanya bisa tercapai bila setiap komponen bangsa ini memiliki rasa kemanusiaan yang berkeadilan beradab, yang merupakan sila kedua. Dan persatuan Indonesia yang lahir dari dasar kemanusiaan inilah yang membuat demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang unik. Bukan demokrasi mayoritas, bukan demokrasi parlementer, bukan demokrasi terpimpin yang otoriter, tapi demokrasi kerakyatan yang secara deliberatif
mengupayakan partisipasi rakyat dalam paham perakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Karena itu kita kembali harus mengingatkan bahwa kita perlu mempersatukan, mensinergikan para penguasa, pelaku ekonomi, tokoh agama, penggerak masyarakat, pendidik, dan para influencer untuk berkolaborasi bersama dengan sengaja menciptakan ruang pertemuan untuk mensinergikan pandangan kuat yang berbeda-beda ini. Demi apa, saudara? Demi mengatasi kesenjangan ekonomi dengan memanfaatkan kreativitas yang kita miliki, yang Allah telah anugerahkan pada kita untuk menciptakan nilai tambah untuk memperbesar kue ekonomi. Bukan untuk merebut satu sama lain. Demi membangkitkan kesadaran tujuan beragama tidak lain untuk mendatangkan rahmatan lil alamin bagi umat manusia. Demi mengembalikan gambar diri manusia yang telah rusak akibat dosa, ego, dan keserakahan manusia itu sendiri. Dan demi mengikis primordialisme dan etnosentris yang inheren pada manusia. Mengakhiri tahun 2020 yang menghancurkan banyak sendi agama, keluarga, ekonomi, dan yang menyingkapkan sikap asli manusia yang belum transenden ini, saya semakin meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara membantu anggotanya perlu dikembalikan lagi rohnya. Orang yang berlebih sudah seyoknya membantu orang yang berkurangan. Saya percaya pada dua prinsip, yaitu prinsip keseimbangan dan kolaborasi dalam mewujudkan Sustainable Development Goal 2045, di mana Indonesia juga berpartisipasi, sudah meratifikasi hal itu. Tentu saja Indonesia ini karena jumlah penduduk yang kaya alam yang banyak dan beragam ini sudah seyoknya memanfaatkan hal ini sebagai aset bangsa, bukannya membiarkan hal ini menjadi liabilitas menjadi bangsa. Kalau kita bisa mampu mensinergikan ini, saya yakin bahwa Indonesia bisa masuk dalam kelompok-kelompok negara yang sedikit saja yang bisa bangkit lebih awal dalam 2021. Karena itu, bukan hanya sebatas ideologi yang diperbincangkan, yang hanya dibicarakan saja, tapi diaplikasikan dalam individu, keluarga, aktivitas ekonomi, dunia pendidikan, pemerintah, dan media. Jangan biarkan teman-teman, Bapak Ibu, berita bohong, berita menyesatkan, ujaran kebencian, memecah belah persatuan bangsa. Bangsa yang kuat lahir dari bangsa yang bersatu. Kemajemukan bangsa jangan dipandang sebagai liabilitas, tapi sebagai tantangan yang harus bisa diatasi untuk menjadi aset yang melampaui komponen-komponennya. Pada akhir kata, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan tetap tidak meninggalkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Allah yang Maha Esa. Terima kasih, Pak. Kembali kepada moderator.